Salam alaikum bisem hamasya. Saudara, kita lanjutkan lagi pembacaan kita mengenai Rasul Thomas ya, masih dari buku Kehidupan Para Rasul Suci. Kita sampai ke Injil Rasul Thomas. Nah, kalau kita ulangi dari pembacaan kita yang seri 1, bagaimana Tuhan Yesus itu secara fisik, ya, justru malah secara fisik itu menyertai Rasul Thomas. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menandatangani perjanjian antara raja dengan Tuhan Yesus, dan Rasul Thomas sebagai abdi yang dijual oleh Tuhan Yesus, dan benar-benar masih menyertai dan menampakkan diri. Bagaimana penyertaan Rasul Thomas itu di India. Nah, kalau di India sekarang masih ada gereja Rasul Thomas, dan di India itu memang sudah berkembang agama Buddha dan Hindu. Seperti kita ketahui bahwa agama Buddha dan Hindu itu sudah ada sebelum kekristenan. Jadi ketika Rasul Thomas itu pergi ke India, sudah ada agama Hindu. Tapi bagaimana Tuhan Yesus menyertai Thomas, Rasul Thomas, sangat mengherankan. Nah, kita lanjutkan pembacaan kita mengenai Rasul Thomas. Kemudian Tertiana lalu ingin mengetahui siapakah Yesus Kristus ini, yang oleh Migdonia disebut sebagai Tuhan yang sejati. Kemudian Migdonia menjelaskan padanya pengajaran Rasul Thomas dan mengajarinya pengetahuan iman sejati. Tertiana ingin belajar tentang Kristus jauh lebih mendalam dan belajar tentang iman sejati dengan lebih baik lagi. Dia ingin bertemu secara langsung dengan Sang Rasul sendiri untuk mendengarkan pengajarannya, berkonsultasi dengan Migdonia. Tertiana diam-diam menemui Sang Rasul, dan ketika Sang Rasul mengizinkan kedatangan mereka berdua memohon dia membimbing mereka ke jalan yang benar dengan memberitakan tentang Kristus kepada mereka. Sang Rasul menerangi mereka dengan cahaya iman, lalu membaptis mereka dalam pemandian kelahiran kembali, dan mengajar mereka untuk memelihara perintah-perintah Allah dan menumbuhkan kebajikan-kebajikan. Tertiana dan Migdonia sangat bersukacita atas semua yang telah dikatakan kepada mereka. Keduanya sepakat untuk melayani Tuhan dalam kesucian dan tidak lagi berhubungan dengan suami mereka, karena suami mereka bukan orang percaya. Sang Rasul melanjutkan karya-karya mujizatnya yang tidak terhitung banyaknya, serta menyembuhkan segala macam sakit penyakit melalui kuasa Allah. Dan banyak, tidak hanya di antara masyarakat miskin, bahkan di antara keluarga saja. Raja, setelah melihat pertanda-pertanda yang dilakukan oleh Sang Rasul dan mendengarkan pengajarannya, bertobat dan menerima Kristus. Salah seorang anak sang raja yang bernama Wasan menjadi percaya dan dibaptis oleh Sang Rasul, karena Tuhan sendirilah yang bekerja melalui rasulnya. Permaisuri Tertiana sekembalinya dari pertemuan dengan Migdonia menjalani doa dan puasa dan menolak hubungan suami istri dengan suaminya. Sang raja heran atas perubahan yang terjadi pada istrinya, lalu berkata kepada sahabatnya, "Karisius, karena ingin mengembalikan istrimu kepadamu, maka aku pun kehilangan istriku sendiri.
dan dia bertindak jauh lebih aneh lagi terhadap diriku daripada yang dilakukan istrimu kepadamu. Kemudian sang raja dan Karisius melakukan penyelidikan ketat untuk menemukan alasan mengapa terjadi perubahan yang mencolok pada istri-istri mereka. Lalu mereka mendengar bahwa ada seorang pendatang asing yang bernama Thomas yang mengajarkan kepada istri-istri mereka tentang iman Kristen, meyakinkan mereka untuk memutuskan hubungan suami istri dengan suami mereka. Mereka juga mendengar bahwa Wasan, anak raja, dan banyak anggota keluarga kerajaan dan juga banyak warga terhormat maupun tak terhitung banyaknya rakyat kecil telah menjadi percaya kepada Kristus akibat pengajaran Thomas. Semua ini membuat raja dan Karisius amat sangat marah, lalu menangkap Thomas dan memasukkannya ke dalam penjara. Selanjutnya sang rasul dibawa ke hadapan raja untuk diadili. Sang raja bertanya kepadanya, "Siapakah engkau? Budak ataukah seorang merdeka?" Thomas menjawab, "Aku adalah seorang budak dari Dia yang atasnya engkau tidak memiliki kewenangan." Lalu sang raja menjawab, "Aku tahu engkau adalah seorang budak licik yang telah kabur dari tuanmu dan lari ke daerah ini untuk membuat kejahatan kepada rakyat kami dan membuat bingung istri kami. Katakan padaku siapa tuanmu itu." "Tuanku," jawab sang rasul, "adalah penguasa langit dan bumi, Allah dan pencipta segala makhluk. Dia telah mengirimku untuk memberitakan namanya yang kudus dan untuk menuntun manusia keluar dari kesesatan." Kemudian raja berkata, "Hentikan kata-katamu yang membahayakan itu, hai pendusta, dan perhatikanlah perintahku. Tidaklah cukup bahwa kau telah membohongi seluruh kerajaan ini dengan ramalan-ramalanmu, sehingga mereka sekarang telah percaya kepada Kristus. Ataukah engkau dengan kelicikanmu telah membuat istri-istri kami meninggalkan kami, sehingga mereka tidak lagi berhubungan dengan kami? Maka kembalikanlah lagi mereka kepada kami. Jika engkau tidak membuat istri-istri kami kembali hidup bersama kami lagi dalam cinta kasih dan hubungan sebelumnya, kami akan membunuhmu dengan cara yang kejam." Sang rasul menjawab, "Bukan seorang pelayan Kristus jika mempunyai hubungan nikah dengan lelaki lain. Tidak boleh juga bagi orang percaya dicemari oleh orang yang tidak beriman atau orang kafir." Mendengar hal itu, maka raja memerintahkan agar sebuah plat besi panas membara disediakan dan rasul diberdirikan di atasnya dengan kaki telanjang. Namun ketika hal itu dilakukan, tiba-tiba air memancar keluar dari bawah plat besi membara itu, membuat plat itu menjadi dingin. Kemudian mereka memasukkan sang suci Thomas ke dalam tungku perapian yang membara, tetapi pada hari berikutnya dia bangkit keluar dari perapian itu tetap hidup dan tidak terluka sama sekali. Kemudian Thomas dimasukkan ke penjara lagi. Pada tengah malam, orang-orang Kristen masuk ke dalam sel tahanan sang rasul yang telah terbuka dengan sendirinya melalui doa Thomas. Dia kemudian menasehati mereka untuk tetap teguh dalam iman dan untuk tidak takut dengan kemungkinan kematian yang sementara, agar mereka dapat mencapai kehidupan abadi.
Dia juga menasihati dan mengkatekisasi mereka yang belum dibaptis. Kemudian dia meninggalkan ruang penjara bawah tanah, lalu dia menuju sebuah rumah. Di situ telah dipersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan baptisan maupun pelayanan ibadah suci. Di sana dia membaptis banyak orang di dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Sesudah perayaan ibadah suci di mana semua orang telah menerima perjamuan kudus, dia berkata kepada mereka, tubuh yang maha suci ini yang telah dikorbankan dan darah yang sangat berharga ini yang telah ditumpahkan di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita dan yang menjamin keselamatan kita. Dan biarlah itu juga mengampuni dosa-dosamu pribadi untuk memberikan kesehatan jiwa bagimu, dan semoga ini menjadi berkat yang sungguh-sungguh dari kerajaan surga yang kekal. Lalu terdengar suara dari langit yang mengatakan, sesungguhnya aku bersabda kepadamu, janganlah takut, tetapi milikilah iman percaya. Kemudian sang rasul kembali ke dalam selnya, mengunci dirinya sendiri seperti sedia kala. Dia diikuti oleh Tertiana Magdonia dari seorang wanita lain yang bernama Marsdia, yang ingin turut berbagi beritaan dengan sang rasul. Tetapi dia berkata kepada para wanita itu, anak-anakku dan kawan sekerja di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkanlah kata-kata terakhirku ini. Besok aku akan menghadap kepada Tuanku untuk menerima hadiah atas berbagai karya kerjaku selama ini. Dan aku akan bersuka cita serta berbahagia karenanya. Karena waktu untuk pemberian imbalan kepadaku telah tiba, tapi tetaplah kalian teguh dalam iman. Janganlah menjadi ragu ataupun terputus asa saat kalian menyaksikan kematianku. Karena kematian ini seperti bukan kematian sejati, tetapi hanyalah pelepasan dan penebusan atas tubuh yang kuterima dengan sukacita. Karena kemudian aku akan menikmati hidup kekal dan sukacita darinya, yang juga akan kalian dapatkan bila kalian tak menjaga iman percaya sampai akhir. Lalu dia kemudian membuat doa permohonan dan menutup pintu sel dengan kuasa doanya. Namun wanita-wanita itu lalu menangis karena tahu bahwa Masdai akan segera membunuhnya. Karisius lalu menyarankan kepada raja, katanya, paksa dia untuk memberikan korban persembahan kepada dewa matahari agar membuat marah Allahnya yang telah menjaga dia tidak terluka di tengah siksaan. Namun ketika sang rasul dibawa ke depan berhala dewa matahari, berhala itu tiba-tiba meleleh seperti lilin yang kena panas. Orang-orang beriman menari-nari penuh sukacita menyaksikan kuasa Allah dari surga. Lalu sejumlah besar orang yang belum percaya berbalik mengikut Tuhan. Akan tetapi para pendeta pagan bersungut-sungut terhadap Thomas yang telah menghancurkan berhala mereka. Sementara para penjaga penjara memberitahu raja bahwa tahanan ini atau Thomas telah berhasil membuka pintu selnya dan bebas pergi kemana dia kehendaki. Dan istri raja serta anaknya telah mengunjunginya. Segera raja datang ke penjara dan mendapati pintu sel terkunci rapat sehingga dia menjadi heran. Mendatangi sang suci Thomas, sang raja menanyainya, apakah dia budak seorang atau orang merdeka? Sang rasul menjawab, aku seorang budak dari Tuanku Yesus Kristus, yang adalah Raja Allah sejati dan dia tinggal di surga.
Dia telah mengirimku ke sini agar aku dapat menyelamatkan banyak orang yang ada di antaramu. Tetapi Mazdai berkata, telah aku mendengarkan ramalan-ramalanmu itu. Oleh karena itu aku akan segera memberimu hukuman mati yang patut kau terima, sehingga aku dapat melepaskan rakyatku dari kuasa sihir dan kejahatan-kejahatan. Dan sang raja dengan sangat marah berpikir bagaimana dia akan menghancurkan sang rasul. Sekalipun begitu, dia takut kepada rakyat dan para pembantu pribadinya, dan juga takut kepada para bangsawan yang telah menjadi percaya kepada Kristus. Sang raja membawa Thomas pergi keluar kota bersama tentaranya, dan semua mengira bahwa raja pergi untuk menyaksikan beberapa mujizat yang dilakukan oleh sang rasul. Namun ketika mereka telah menempuh jarak sekitar 1 mil, sang raja menyerahkan Thomas kepada 5 orang tentara, memerintahkan mereka menaiki sebuah gunung, dan di sana mereka diperintah untuk menancapkan lembing-lembing mereka. Kepadanya sang raja sendiri kemudian pergi ke kota Aksium. Wasan anak sang raja dan seorang bernama Sipor dan beberapa orang lainnya segera menyusul sang rasul. Dan ketika mereka berhasil menyusulnya, mereka menangisi sang rasul. Lalu Thomas meminta izin ke tentara itu untuk berdoa, memohon kepada Tuhan, katanya. Oh Tuhan Allahku, Engkaulah harapan dan keselamatan orang-orang percaya. Ambillah aku ke haribaanmu hari ini juga, dan rohku tidak terhalang saat naik ke surga. Lihatlah, aku telah menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang telah Engkau tetapkan bagiku, dan juga telah melaksanakan perintah-perintahmu. Sebagai budakmu Engkau telah menjualku, maka dari itu berikanlah kepadaku kebebasanku hari ini. Setelah itu sang rasul memberkati para orang percaya, lalu dia mentahbiskan Sipor menjadi seorang presbiter dan Wasan sebagai diakon, dan memerintahkan mereka untuk menjaga peningkatan jumlah orang-orang percaya dan pertumbuhan Gereja Kristus. Lalu sang rasul membalikkan badan menghadap ke para tentara itu dan berkata, sekarang laksanakanlah apa yang raja telah perintahkan kepadamu. Maka para tentara itu menancapkan 5 buah tombak ke tubuh sang rasul. Lalu sang rasul yang terberkati itu mengakhiri masa kehidupannya di bumi di dekat kota Milapore. Para orang percaya menangis dengan amat sedihnya, lalu membungkus jenazah sang suci dengan kain yang mahal yang telah dibeli oleh Tertiana untuk dipergunakan sebagai kain kafan. Lalu mereka menguburkannya di tanah yang dipersiapkan untuk para bangsawan. Sipor, Wasan, dan Tertiana meratapinya berkepanjangan, lalu menguburnya dengan penuh hormat. Setelah mereka menuntaskan penguburan tersebut, mereka duduk di samping makam sang rasul dan menangis. Tetapi lihatlah, sang suci menampakkan diri kepada mereka, memerintah mereka untuk kembali ke kota, untuk menguatkan para saudara di dalam iman. Dia luga berkata, Tertiana dan Migdonia, jangan lupakan apa yang telah aku katakan kepadamu. Peliharalah kesalehanmu dan guru kita. Kristus akan menolongmu. Mematuhi perintah dari guru mereka, yaitu Rasul Thomas. Maka Sipor dan Wasan memimpin gereja Kristus dengan baik,
dengan dukungan doa-doanya. Cukup lama Raja Mazdae dan Karisius menyiksa istri-istri mereka, Tertiana dan Migdonia, tetapi mereka tidak dapat membelokkan istri-istri mereka kepada kehendak Raja Mazdae dan Karisius. Menyadari kenyataan bahwa istri-istri mereka akan menolak untuk menyerah meskipun harus sampai mati. Mereka tahu bahwa tidak ada pilihan lain kecuali membebaskan mereka untuk menjalani cara hidup yang mereka kehendaki. Dengan begitu, setelah dibebaskan dari beban ikatan perkawinan, wanita-wanita itu dapat hidup dengan menjalani berbagai pantangan yang ketat serta kehidupan doa, melayani Tuhan siang dan malam, dan dengan kehidupan saleh mereka mendatangkan banyak kebaikan untuk gerejanya. Beberapa tahun kemudian, salah seorang anak Raja Mazdae mengalami kerasukan roh jahat, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkannya, karena roh yang paling jahatlah yang telah merasuk ke dalam anak itu. Sang raja amatlah berduka cita atas penderitaan yang menimpa anaknya itu. Lalu dia berpikiran untuk membuka kubur sang suci Thomas dengan maksud untuk mengambil sebuah tulang sang rasul untuk disentuhkan ke leher anaknya, dengan harapan si anak dapat terbebaskan dari siksaan roh jahat tersebut. Karena sebelumnya dia telah mendengar bahwa Sang Thomas suci sepanjang masa hidupnya telah mengusir tak terbilang banyaknya roh jahat dari tubuh manusia. Ketika sang raja berhasrat akan melakukan hal ini, muncullah Sang Suci Thomas dalam mimpinya dan berkata, "Engkau tidak mau percaya kepadaku ketika aku masih hidup. Kenapa engkau berpikir untuk minta bantuanku ketika aku sudah mati? Janganlah bertahan dengan ketidakpercayaanmu. Tuhanku Yesus Kristus akan bermurah hati kepadamu. Ambillah sejumput tanah dari kuburku dan oleskan pada anakmu itu. Dan nanti anakmu akan sembuh, karena aku bukan orang yang selalu menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain." Mimpi ini menambah semangat sang raja untuk membuka makam sang rasul. Lalu dia pergi ke kuburan yang suci. Mazdae membongkar makam itu, tetapi dia tidak menemukan tulang belulang di dalam makam itu. Karena beberapa orang Kristen secara sembunyi-sembunyi telah memindahkan tulang belulang tersebut dan membawa kabur ke Mesopotamia. Dan di sana mereka mengabadikannya dalam suatu tempat yang layak. Setelah Mazdae mengambil tanah dan kuburan sang rasul, dia lalu menempelkan tanah tersebut ke leher anaknya dengan berkata, "Oh Tuhan Yesus Kristus, melalui doa dari Thomas yang adalah rasulmu, maka sembuhkanlah anakku ini, dan aku akan percaya kepadamu." Lalu segeralah roh jahat yang meninggalkan tubuh anak raja itu, dan sembuhlah dia. Maka sang raja Mazdae menjadi percaya kepada Kristus, dan beserta semua bangsawan menerima baptisan suci yang dilakukan oleh presbiter Sipor. Sukacita besar memenuhi hati para orang percaya, karena berhala telah hancur berkeping-keping, dan kuil-kuil penyembahan diruntuhkan, dan di situ didirikan gereja Kristus. Firman Allah pun disebarluaskan dan iman suci semakin dikuatkan. Sang raja ketika menerima baptisan bertobat atas semua dosa-dosa melaluinya, dan dia meminta dukungan doa dari semua orang. Lalu sang presbiter Sipor berkata kepada semua orang beriman, "Bertobatlah
kalian semua bagi Sang Raja Mazdae, agar dia mendapat kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan diampuni segala dosa-dosanya. Seluruh anggota jemaat berdoa untuk Sang Raja. Kemudian Raja Mazdae dengan terurai air mata dan dengan sangat rendah hati memohon kepada mantan istrinya Tatiana dan bahkan juga kepada Medonia untuk berdoa kepada Kristus Sang Guru agar dia berkenan memaafkan ketidakadilannya di masa lalu dan semua kejahatan yang telah ditimpakan kepada Sang Rasul yang mulia dan sangat dihormati, dan di tempat di mana jasad Sang Suci Rasul Thomas dikuburkan. Banyak terjadi mujizat melalui permohonan Sang Rasul bagi kemuliaan Kristus Tuhan kita, yang kepadanya bersama Sang Bapa, Sang Roh Kudus, kita harus berikan penghormatan dan sembah selamanya. Amin. Jana Suci Thomas. Engkau adalah seorang murid Kristus dan anggota dari paduan suara surgawi para rasul. Melalui ketidakpercayaanmu, engkau membuat kebangkitan Kristus diketahui semua orang, dan oleh sentuhan jari tanganmu, engkau memastikan telah terjadi penderitaan suci yang dialaminya, oh Thomas yang sangat dimuliakan. Kini berdoalah bagi kami agar kami dikaruniai kedamaian dan kemurahan besar, dipenuhi oleh kasih karunia surgawi Sang Rasul Kristus yang juga pembantu sejati. Berseru dalam pertobatannya, Engkaulah Tuhanku dan Allahku. Dalam keraguan engkau datang maju untuk menyentuh lambungnya, maka kebangkitan telah ditegaskan oleh karena ketidakpercayaan. Maka untuk selanjutnya semua orang telah diberi pelajaran olehmu agar melayani Tuhan. Oh Thomas yang telah mengakhiri perjalanan dengan baik melalui kematian Saidmu yang suci. Demikian pembacaan dari kisah Jana Suci Rasul Thomas yang ketika bersama-sama dengan Kristus penuh dengan ketidakpercayaan kalau belum membuktikan, dan akhir hidupnya Rasul Thomas tetap dipelihara oleh Kristus dan dia mempertobatkan banyak orang India. Demikian, sampai ketemu di pembacaan Rasul berikutnya. Salam.